Selamat pagi. Pagi ini kita akan belajar vektor dan skalar. Berdasarkan besar dan arahnya, besaran dibagi dua, yaitu besaran skalar. Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki besar dan tidak mempunyai arah. Contohnya panjang, massa, dan lain-lain. Misalkan ini ada batang AB yang panjangnya 8 meter, maka ketika kita ukur dari A ke B atau dari B ke A, tetap hasilnya 8 meter. Sehingga dia tidak membutuhkan arah, makanya dia dikatakan dengan besaran skalar. Yang kedua yang mau kita pelajari adalah besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Contohnya gaya, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Di sini ada sebuah benda yang diletakkan di atas lantai, kemudian ditarik. Kalau ditarik itu kemana? Jadi dia mau dipindahkan misalnya, dipindahkan kemana? Kalau dipindahkan ke sebelah kanan berarti dia harus ditarik dengan gaya F. Kalau dipindahkan ke sebelah kiri harus ditarik dengan gaya F2. Tapi kalau didorong harus F2. Jadi ada arahnya ke kanan, ke kiri, atau ke kanan. Besaran yang seperti inilah yang disebut dengan besaran vektor. Vektor itu digambarkan dengan sebuah anak panah ini AB, di mana AB itu adalah besar vektor, A itu adalah pangkal vektor, dan B itu adalah arahnya. Kemudian vektor itu bisa kita jumlahkan. Penjumlahan vektor bisa kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah secara segitiga. Ini misalnya ada 2 vektor. Ini vektor A, kemudian ini vektor B. Kita mau menggambarkan resultan vektor ini atau jumlah vektor ini secara segitiga. Maka kalau dia dijumlahkan secara segitiga, vektor A kita pindahkan, vektor boleh dipindahkan asal arahnya tidak berbeda. Jadi ini vektor A arahnya ke kanan, ini vektor B arahnya tetap ke kanan. Ini vektor B miring ke kanan, ini pun vektor B miring ke kanan. Kalau dia dijumlahkan secara segitiga, ini vektor A pertama dilukiskan dulu A, kemudian di ujung B dipindahkan vektor B itu searahnya. Jadi kalau dia dijumlahkan secara segitiga, dia sambung menyambung. Baru resultan atau jumlah vektor A dan B secara segitiga itu adalah mulai dari pangkal A sampai ke ujung B. Kemudian ada penjumlahan yang kedua, yaitu secara jajaran genjang. Ini ada 2 vektor, ini vektor A, ini vektor B, tapi sekarang dia mau kita jumlahkan secara jajaran genjang. Mau kita gambar adalah resultan atau jumlah A ditambah B secara jajaran genjang. Kalau dia secara jajaran genjang, ini vektor A, ini vektor B. Jadi pangkal vektor A ini dengan pangkal vektor B ini digabung, disatukan di sini. Ini vektor A, kalau tadi secara segitiga kan disambung ke sini. Kalau dia secara jajaran genjang, di pangkal vektor A tempel lagi vektor B. Setelah kita tempel, kita tariklah garis putus-putus dari ujung vektor B sejajar A. Kemudian kita tarik garis putus-putus sejajar B di ujung A. Kemudian setelah garis putus-putus ini berpotongan, maka resultannya itu adalah mulai dari perpotongan pangkal vektor AB dengan garis putus-putus ini. Inilah gambar resultannya A ditambah B secara jajaran genjang. Karena bentuknya seperti jajaran genjang, maka dikatakan secara jajaran genjang. Karena bentuknya seperti segitiga, maka dikatakan penjumlahan secara segitiga. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menjumlahkan secara poligon. Penjumlahan secara poligon atau sudut banyak itu biasanya dilakukan jika vektor yang kita jumlahkan lebih daripada 2. Contohnya di sini ini vektor A, kemudian ini vektor B, ini vektor C. Jadi sudah lebih daripada 2 dia. Maka kalau kita menjumlahkan atau menggambar resultan A ditambah B ditambah C, biasanya adalah kita lakukan secara poligon. Secara poligon itu ya sama aja dengan sambung menyambung. Jadi kita gambar dulu ini vektor A, di ujung vektor A kita gambarkan vektor B, di ujung vektor B kita gambarkan vektor C. Maka resultannya adalah mulai dari pangkal vektor A sampai ke ujung vektor C.
Itulah menggambarkan resultan vektor kalau secara grafik. Kemudian yang berikutnya kita pelajari adalah penjumlahan vektor secara matematika. Contohnya ini. Ada dua vektor gaya F1 dan F2 dengan sudut apitnya sebesar alfa. Maka untuk mencari resultannya kita pergunakanlah persamaan R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 kosinus alfa. Di sini Ibu sudah buat daftar tabelnya, contohnya kosinus 0, 1, kosinus 30 derajat setengah akar 3, kosinus 45 derajat setengah akar 2, kosinus 60 derajat setengah, kosinus 90 derajat sama dengan 0. Jadi ketika kita nanti mengerjakan soal untuk mengetahui berapa harga kosinus alfanya ini, boleh kita lihat di tabel ini. Ini contoh soal yang pertama. Nih, dua buah vektor yang saling tegak lurus. Kalau dikatakan saling tegak lurus berarti sudutnya itu 90 derajat. Masing-masing besarnya 60 Newton dan 80 Newton. Tentukanlah resultan gaya. Maka yang pertama sekali adalah kita buat diketahui F1 60 Newton, F2 80 Newton, sudut apit adalah 90 derajat. Dari mana kita tahu yang 90 derajat ini? Karena di sini ada kata-kata saling tegak lurus. Jadi kalau dikatakan saling tegak lurus itu berarti sudutnya 90 derajat. Jadi kita buatlah sesuai dengan persamaan ini. Maka resultannya adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 F2 kosinus alfanya. Jadi kita substitusikanlah harga F1 ini 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat ditambah 2 kali 60 kali 80 kosinus 90. Kita lihat dulu kosinus 90 derajat. Kosinus 90 derajat itu adalah 0. Ini 0, maka besarnya 60 kali 60 itu 3600, tambah 80 kali 80 itu 6400, tambah 2 kali 60 kali 80, karena kosinus 90 itu 0, 0. Jadi 0 dikali semua bilangan ini kan hasilnya 0, maka kita jumlahkanlah ini. Akar 10.000 ditambah 0 sama aja dengan akar 10.000. Akar 10.000 itu adalah 100 Newton. Contoh yang kedua di sini. Nah, perhatikan. Dua buah gaya yang masing-masing besarnya 15 Newton dan 9 Newton membentuk sudut 60 derajat. Tentukanlah resultan gaya. Sama dengan yang pertama tadi, kita buat F1 15 Newton, F2 9 Newton, sudutnya 60 derajat. Ditanya resultannya. Berarti resultan tadi adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 F2 kosinus alfa. Jadi kita substitusikan harganya. Akar dari F1-nya 15 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah 2 kali F1 F2 kosinus 60 derajat. 15 kali 15 225, 9 kali 9 81 tambah 2 kali 15 F1-nya kali 9. Kosinus 60 ini kita lihat lagi di sini. Kosinus 60 kan setengah ini 60 derajat, ini setengah, berarti dikali setengah. Jadi setengah dikali 2 itu 1. Ini berarti saling menyediakan kemari. Tinggallah 15 kali 9. 15 kali 9 itu 135. Jadi 225 tambah 81 tambah 135 adalah 441. Jadi akar dari 441 itu sama dengan 21 Newton. Sekian dulu pada pertemuan kita ini. Mudah-mudahan bisa membantu ya nak. Terima kasih.